Stut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada malam hari ini kita sudah lama tidak upload video ya. Pada malam hari ini kita akan membaca salah satu kisah pahlawan dari Minangkabau. Beliau bernama Tuanku Imam Bonjol. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab. Beliau lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Ayahnya bernama Khotib Bayanuddin Syahab dan ibunya Hamatun. Nama Syahab diyakini sebagai kalangan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga menurut keyakinan itu beliau adalah seorang Habib, seorang keturunan Ba'alawi dari marga Syahab atau Syihab. Sewaktu kecil beliau sudah terkenal sebagai anak yang cerdas sehingga dijuluki Malin Basa. Basa dalam bahasa Minang berarti besar. Beliau juga dijuluki Peto Syarif. Syarif menunjukkan pada keturunan Nabi. Maka banyak yang yakin beliau bermarga Syahab karena merupakan keturunan Rasulullah SAW. Tuanku Imam Bonjol mendapatkan pendidikan ilmu dari orang tuanya sendiri, Bayanuddin Syahab. Beliau kemudian dikirim untuk belajar ke Kamang Bukit Tinggi pada Tuanku Nan Renceh, kemudian pada Tuanku Nan Tuo, dan sebagainya, sehingga beliau mengumpulkan banyak ilmu dari para ulama. Oke, sudah. Menyebut Tuanku Imam Bonjol tidak bisa dipisahkan dari riwayat sebuah perang besar di Sumatera Barat yang disebut sebagai Perang Paderi. Istilah yang disematkan oleh Belanda, padri atau padri, artinya pemuka agama. Jadi yang dimaksud adalah perangnya para pemuka agama. Pada awal Perang Padri, sebelum tahun 1830-an, antara tahun 1803 sampai 1821 adalah perang antar saudara Minang menurut berbagai penelitian sejarah. Konon penyebabnya bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Tanah Suci Mekah, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Beliau bertiga membawa satu pemahaman keagamaan yang ingin memurnikan pengamalan keislaman yang ada di Minangkabau. Pada saat itu memang ada jarak antara kaum bangsawan atau kaum adat dengan para ulamanya, sehingga Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piobang ini kemudian bertemu dengan satu kelompok ulama yang disebut sebagai Harimau Nan Salapan, yang berisi 8 ulama besar di wilayahnya masing-masing. Pemimpin mereka itu adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Man Siangan, Tuanku Lintau, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Barumun, dan Tuanku Imam Bonjol. Menurut versi lain, anggota Harimau Nan Salapan semuanya ulama yang berasal dari agam Tuo pimpinan Tuanku Nan Renceh, tetapi bukan dengan 7 orang di atas. Ketujuh orang di atas adalah para panglima pemimpin benteng masing-masing. Di antara mereka yang paling bersemangat adalah Tuanku Nan Renceh. Dia menyetujui ajaran yang dibawa oleh Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Dia berpendapat juga kalau memang kehidupan beragama itu harus dimurnikan dan diperjuangkan. Maka Tuanku Nan Renceh menghadap kepada guru beliau, Tuanku Nan Tuo, di Koto Tuo Agam. Dia menyampaikan, bagaimana kalau kita menggunakan kekuatan kita untuk menegakkan agama kita, termasuk diantaranya meluruskan para bangsawan adat yang masih suka menyambung ayam dalam bentuk judi, menghisap madat, minum khamar, dan macam-macam pelanggaran syariat. Maka kata Tuanku Nan Tuo, tugas kita itu hanya berdakwah. Kita sebagai seorang dai hendaknya menggunakan hikmah, tidak menggunakan kekerasan. Bahkan kalau satu negeri, satu desa itu sudah ada seorang mukmin, maka negeri itu menjadi darul Islam sehingga tidak boleh diserang. Tuanku Nan Renceh tidak setuju dengan pendapat Tuanku Nan Tuo. Dia berprinsip semua negeri harus merujuk kepada syariat Islam. Pada saat itulah terbelah kubu di antara kaum muslimin dan para ulama, sehingga ada yang disebut sebagai kaum Tuo dan kaum Mudo. Kaum Tuo yang berpendapat jangan pakai kekerasan dan kekuatan, sementara yang muda-muda ini tentu ingin bergerak segera mungkin berdakwah. Tuanku Lintau, salah satu dari Harimau Nan Salapan, kemudian dikirim menemui pimpinan kaum adat yang di Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Munisyah
untuk menyerukan supaya seluruh kaum adat meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Kaum adat menganggap perkara-perkara itu sebagai adat yang turun-temurun, maka kaum adat pun menolak dengan keras. Maka dimulailah peperangan pada saat itu hingga bermunculan nama-nama panglima hebat, termasuk yang kemudian terkenal adalah Tuan Kurau dan Tuan Kulintau. Salah satu hal besar yang terjadi perang perang Padari pas awal dari 1803 sampai 1821 adalah masuknya Islam ke Mandailing dan Tanah Batak. Memang diakui oleh para sejarawan kalau bukan dengan cara kekuatan bersenjata seperti itu, Islam memang tidak akan mungkin masuk ke Tanah Batak dan Mandailing karena mereka memang dikenal sebagai pasukan-pasukan kuat dari zaman dulu. Salah satu penyebaran Islam sampai ke Mandailing dan Tanah Batak yang terkenal adalah Tuan Kurau yang membawa pasukan ke Tanah Batak untuk membela Islam. Sampai sekarang Mandailing merupakan salah satu tempat kaum muslim yang sangat kuat dan juga terdapat marga-marga Islam yang sangat kokoh. Semisal marga Lubis, marga Nasution sebagian dari marga Siregar dan lain sebagainya. Ini adalah buah dakwah dari pasukan Padri yang bergerak ke arah utara lewat Padang Lawas, Padang Sedempuan sampai kemudian ke wilayah-wilayah Tanah Batak Selatan dan Tanah Batak Utara. Inilah bagian awal dari Perang Padri yang berupa penegasan syariat Islam, penegakan pelaksanaan agama Islam, termasuk diantaranya terhadap kaum adat. Disebabkan perang inilah Sultan Arifin Muniangsyah kemudian terusir dari istana Pagaruyung yang dikatakan terbakar hingga beliau harus mengungsi. Akhirnya para pemangku pemuka adat memiliki pikiran untuk meminta bantuan Belanda yang waktu itu sudah berdagang di Pelabuhan Padang. Maka benar saja kaum adat akhirnya meminta bantuan Belanda dan kebetulan pola ini adalah pola yang sangat disukai Belanda. Belanda sangat suka kalau ada perang saudara kemudian salah satu pihak meminta bantuan Belanda, maka dipastikan Belanda akan masuk membantu. Jikalau nanti menang, Belanda akan meminta imbalan yang sangat besar. Belanda pun masuk. Pada waktu itu pemimpin kaum adat adalah Sultan Tangkal Alam Bagagar yang kemudian mengadakan perjanjian dengan Belanda untuk bekerjasama menghadapi perang kaum Padri. Jadi di sini ada kerumitan tersendiri dari semula perang pengedekan syariat yang ditentang oleh kaum adat, kemudian kaum adat meminta bantuan Belanda untuk menyusun sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Masang. Sebagian kaum adat tidak menyetujui perjanjian ini karena bagi mereka Sultan Tangkal Alam Bagagar ini tidak mewakili kekuatan kaum adat. Dia bukanlah seorang pemimpin atau raja, seharusnya yang dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muniangsyah lah yang punya wewenang untuk melakukan perjanjian semacam ini. Bisa ditebak, ternyata Sultan Tangkal Alam Bagagar juga punya kepentingan sendiri, sehingga Belanda menjadikannya penguasa boneka di wilayah Minangkabau. Sultan Tangkal Alam Bagagar diangkat sebagai regent atau bupati tanah datar. Kerumitan masalah antara kaum adat dengan Belanda makin menjadi-jadi. Lama-kelamaan kaum adat pun menyadari bahwa Belanda ini bukan hanya membantu, melainkan justru mencari wilayah jajahannya sendiri. Mereka menguasai Pelabuhan Padang, Kota Pariaman, dan kota-kota pantai. Mereka juga tidak menyerahkan kendali atas wilayah-wilayah itu ke kaum adat. Barulah kaum adat menyadari bahwa mereka dimanfaatkan Belanda untuk menyerang saudaranya sendiri, yaitu para ulama dan kaum Padri. Pada tahun 1821, Tuan Kurau gugur dalam perang melawan Belanda di pantai air Bengis Padang. Tuan Kurau menjadi legenda salah satu panglima terhebat dan terberani dalam sejarah Padri melawan Belanda. Bahkan saat pemimpin pasukannya dari atas kuda itu menyerbu ke arah Belanda, walaupun dihujani tembakan dan masih saja terus mengacungkan pedangnya, sampai akhirnya terjatuh dari kuda dengan tubuh yang penuh tembakan. Setelah Tuan Kurau, muncullah nama Tuanku Imam Bonjol dari daerah Bonjol, Pasaman. Tuanku Imam Bonjol menjadi pemimpin yang dihormati oleh semua masyarakat Minang karena dengan wibawanya beliau berusaha menyatukan antara kaum Padri dan kaum adat, menyamakan pemikiran bahwa ada musuh yang lebih berbahaya daripada pertikaian sesama. Musuh itu adalah orang kafir Belanda. Perang terus berlanjut sementara sebagian kaum adat sudah memihak kaum Padri karena mereka sudah mulai mempunyai pikiran yang sama untuk bersatu melawan musuh yang sebenarnya. Belanda waktu itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff berhasil membangun benteng di Batasungkar bernama Fort van der Kapellen.
diambil dari nama gubernur jenderal Belanda yang berkedudukan di Batavia. Kemudian mereka membangun lagi benteng di Bukit Tinggi yang bernama Fort de Kock, merujuk nama jenderal tertinggi militer Belanda yang pada waktu itu juga menjadi musuh Pangeran Diponegoro di dalam peperangan Jawa 1825 sampai 1830. Perang makin meluas. Belanda mengirim serdadu-serdadu yang makin banyak ke Minangkabau. Begitu pula dengan kaum adat, makin banyak juga yang bergabung dengan pasukan kaum Padri. Perjanjian Masang terbukti banyak diingkari oleh Belanda dan justru Belanda menguasai wilayah-wilayah kaum adat. Kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang membuat Belanda harus menarik pasukan-pasukannya dari Sumatera dan dari seluruh wilayah-wilayah lain untuk ditarik ke Jawa. Pemicunya karena pada 18 Juli 1825 Pangeran Diponegoro berhasil meloloskan diri dari Puri Tegalrejo ketika dia dikepung Belanda lalu mengobarkan perlawanan besar di Jawa yang disebut Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Hanya 4 bulan setelah Perang Jawa pecah, Belanda langsung mencoba untuk menarik semua pasukannya di luar Jawa untuk berkonsentrasi melawan Diponegoro, termasuk pasukan yang di Sumatera Barat. Perang besar yang dihadapi Belanda tak hanya di Sumatera Barat, tapi juga di Sulawesi Selatan melawan Bone. Semua pasukan ditarik dan Belanda bersiasat dengan perjanjian damai dengan kaum Padri. Pada 18 November 1825, semua pasukan dari Sumatera ditarik Belanda, kemudian mengadakan perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol. Pada masa damai itu, Tuanku Imam Bonjol memanfaatkannya untuk dakwah dan menyeru para pemimpin adat untuk bergabung melaksanakan syariat, juga membangun kesadaran kaum Padri dan adat bahwa Belanda adalah musuh bersama. Kesadaran ini diwujudkan di dalam sebuah perjanjian bersama yang disebut sebagai Palakat Puncak atau di Bukit Marapu Alam. Isinya persetujuan antara kaum Padari dengan kaum adat yang kemudian melahirkan peribahasa yang menjadi pedoman orang-orang Minang sampai sekarang, yaitu adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Ini merupakan salah satu hasil dakwah Tuanku Imam Bonjol. Adat Basandi Syarak maknanya ada adat itu sendinya dari syariat yang tidak boleh dilanggar. Syarak Basandi Kitabullah maknanya syariat itu sendi-sendi ada di dalam Kitabullah. Jadi dari Kitabullah menjadi syariat, syariat itulah yang kemudian menjadi adat di Minangkabau. Maka kalau ada adat harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan Kitabullah. Adat-adat yang tidak sesuai dengan syarak Kitabullah adalah adat yang tidak patut untuk dilanjutkan. Tradisi-tradisi yang tidak patut untuk dilestarikan inilah kesepakatan luar biasa yang bisa menjadi panduan kita bahkan bukan cuma di Minangkabau tapi di seluruh Indonesia. Oh, Basandi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Oke, good. Tahun 1831, Belanda mulai datang lagi ke Sumatera Barat setelah selesainya Perang Jawa. Belanda ketika itu membawa bukan cuma pasukan Eropa Kristen untuk melawan, tetapi juga pasukan dari Jawa. Salah satu pasukan yang dibawa dari Jawa adalah pasukan Ali Basyah Sentot Parawirodirjo. Ali Basyah Sentot Parawirodirjo pada bulan November 1829 itu diterima oleh Belanda dalam dinas militer setelah dia mengajukan syarat-syarat perhentian perang yang sangat mahal, tapi ternyata semuanya dibayar oleh Belanda. Dia diberi 1.000 prajurit beserta gaji dan logistiknya, diizinkan pula berseragam tetapi memakai serban, tidak minum khamar dan sebagainya. Kemudian Sentot dikirim oleh Belanda ke Sumatera Barat. Pada tahun 1831 ini, Sentot berhadapan dengan pasukan Padri. Dia kemudian heran, ternyata seragam yang digunakan sama-sama putih, menggunakan serban, bahkan berteriak takbir. Sentot tentu tidak bersedia melawan pasukan ini. Ia berkata, kalau kalian mau menugaskan aku, tukarkan ke daerah lain yang lawannya bukan seperti ini. Sentot yang disersi tidak mau perang kalau melawan Padri, maka oleh Belanda kemudian diasingkan ke Bengkulu hingga wafatnya. Belanda mendatangkan begitu banyak pasukan dari Jawa, pemimpin Mayor Jenderal Frans David Kochius yang di Jawa berhasil menekuk Pangeran Diponegoro dengan strategi Stalso benteng, yakni membangun 280 benteng yang membentengi dari Banyumas sampai ke Kertosono Jawa Timur. Inilah kenapa Perang Diponegoro menjadi perang dengan anggaran termahal sepanjang sejarah penjajahan Belanda di Nusantara. Frans David Kochius dianggap berpengalaman menghadapi perang gerilya. Meskipun mereka berhadapan dengan strategi kaum Padri yang bukan gerilya,
Awalnya perang Padri itu tidak bergerilya karena kaum Padri masih kuat bertahan di benteng-benteng. Salah satu benteng terkuat yang harus dihadapi Belanda adalah benteng Bonjol yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Barulah kali Bonjol diserang, berulang kali Bonjol diserang, tapi pasukan Belanda kerap dipukul mundur. Perlawanan Tuanku Imam Bonjol saat itu terkonsentrasi di benteng-benteng yang mereka kuasai dan harus diserang satu demi satu oleh Belanda. Sementara ketika terjadi satu serangan, maka dari tempat lain akan membantu. Inilah yang dihadapi Kochius, sehingga dia harus membuat strategi untuk mengatasi hal itu. Kochius membangun Fort de Kock di Bukit Tinggi dan Fort van der Kampelen di Batu Sangkar. Dia mencoba meniru strateginya di Jawa meskipun tidak terlalu efektif karena gerakan pasukan Padri ini berbeda dengan gerakan pasukan Diponegoro yang jauh lebih gesit. Pada perang Padri ini dukungan masyarakat sangat kuat sehingga benteng-benteng ini bertahan karena penduduk sekitarnya selalu menyumbang logistik. Satu demi satu benteng dikuasai dan dihancurkan sampai akhirnya tinggal tersisa benteng Bonjol yang bertahan di antara benteng-benteng lain di wilayah Minangkabau yang sudah ditaklukkan oleh Belanda. Untuk menaklukkan benteng Bonjol ini juga luar biasa effortnya dalam catatan sejarah militer Belanda. Disebutkan untuk menaklukkan Bonjol memerlukan waktu pengepungan sampai lebih 6 bulan, dari bulan Maret hingga Agustus tahun 1837. Jika ditotal setidaknya butuh waktu 6 tahun dari kedatangan Belanda sampai mengepung benteng Bonjol. Waktu pengepungan sendiri memerlukan waktu 6 bulan hingga bisa melemahkan pertahanannya. Belanda terus mengepung benteng Bonjol sambil mencoba menerapkan strategi yang mereka gunakan di Jawa, yaitu dengan menjebak dalam sebuah perundingan. Jadi sama dengan yang mereka lakukan ketika membujuk Diponegoro untuk berunding di Magelang, dilakukan pula kepada Tuanku Imam Bonjol di Bonjol. Pada saat itu beliau dipancing keluar untuk berunding dengan Belanda di satu tempat yang namanya Palupuh. Di Palupuh inilah Tuanku Imam Bonjol datang tanpa prasangka. Dia pikir Belanda betul-betul menginginkan perundingan damai, tetapi tentu Belanda sudah berpengalaman dalam kasus Diponegoro. Tuanku Imam Bonjol pasti tidak akan dibiarkan kembali ke Bonjol untuk memimpin perang. Disitulah beliau ditangkap, kemudian dibawa ke Padang, diangkut dengan kapal ke Jawa untuk diasingkan di pedalaman Cianjur, Jawa Barat. Ketika diasingkan di Cianjur, kedudukan beliau sebagai seorang habib dan ulama tentu sangat dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat Sunda di Cianjur. Dan ini tentu mengkhawatirkan bagi Belanda. Karena takut kalau beliau akan memimpin perlawanan lagi dari tempat itu. Maka dipindahkanlah Tuan Imam Bonjol di usianya yang sudah sepuh 65 tahun ke Minahasa. Pemilihan Minahasa oleh Belanda karena saat itu daerah tersebut lebih banyak dihuni penduduk Kristen. Bahasanya asing, daerahnya asing, masyarakatnya pun asing bagi Imam Bonjol. Belanda berharap mereka tidak akan menghormati beliau. Tidak jauh dari tempat itu terdapat tempat pengasingan dua pahlawan lain, yaitu Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro. Dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, kesepian nun jauh di wilayah yang tidak dikenal dan usia renta yang panjang, beliau pun akhirnya wafat dan di pengasingan. Apa saja pelajaran yang kita bisa ambil dari perjuangan Tuanku Imam Bonjol? Pertama, beliau tentunya didikan sebagian ulama, dakwahnya untuk menegakkan syariat, untuk meluruskan sebagian penyimpangan takhayul, bid'ah dan khurafat adalah bagian dari perjuangan beliau. Tapi yang menarik seakan-akan beliau mengoreksi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para ulama Minangkabau sebelumnya, baik Tiga Haji maupun Tuanku Nan Renceh. Jika mereka cenderung terlalu keras, Tuanku Imam Bonjol menempuh satu pendekatan yang lebih hikmah dalam berdakwah kepada masyarakat Minangkabau, sehingga beliau mampu mendamaikan antara kaum Padri dan kaum adat yang menyatukan mereka, lalu bersama-sama melakukan perlawanan yang lebih nyata melawan kaum kafir, yaitu orang-orang Belanda. Tuanku Imam Bonjol ini juga seorang yang tidak anti untuk melakukan koreksi diri, untuk melakukan kritik kepada diri sendiri dan pergerakan yang beliau pimpin, seperti ketika masa perdamaian dan dengan Belanda saat pasukan Belanda ditarik ke Jawa untuk melawan Pangeran Diponegoro. Beliau pernah mengucap satu kalimat yang tercatat dan terkenal, bahwa bukankah syariat Islam ini banyak sekali juga yang terlanggar dan terceder oleh perilaku kita sendiri, padahal kita adalah para ulama. Maka bagaimana menurut kalian? Hal ini beliau kemukakan di tengah musyawarah dengan para ulama yang lain. Hal ini yang menjadi pembuka diskusi antara beliau dengan para ulama dan pada akhirnya mengubah pendekatan-pendekatannya dalam menghadapi kaum adat, sampai terjadi plakat Puncak Pato yang menyatukan antara kaum Padri dan kaum adat dalam peperangan. Kedua, kita pahami dari Tuanku Imam Bonjol adalah bagaimana beliau
dalam perlawanan yang sangat gigih, bahkan sampai usia beliau yang sepuh tidak mudah untuk menyerah. Beliau terus menggalang kekuatan rakyat untuk bersama dengan beliau melawan penjajahan. Kita bisa membayangkan itu dari betapa lamanya Benteng Bonjol. Betapa lamanya Benteng Bonjol bertahan dari serbuan Belanda yang meskipun Belanda sudah mengerahkan kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan ketika sudah terkepung dari segala arah, Benteng Bonjol masih bisa bertahan 6 bulan lamanya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa dalam sebuah ekspedisi militer. Hal ini bisa menjadi satu spirit yang dapat kita warisi dari beliau, semangat pantang menyerah dalam keadaan apapun. Di sisi lain, kita juga harus belajar dan memahami berbagai tipu daya musuh sehingga kita mampu mengatasinya. Perang Padri dan Tuanku Imam Bonjol tentu memengaruhi wilayah-wilayah lain. Islam masuk ke tanah Batak Selatan, ke Mandailing, ke pedalaman-pedalaman Sumatera sampai ke pengaliran Sungai Kampar, pengaliran Sungai Rokan dan lain sebagainya dengan wasilah Perang Padri fase awal. Salah satu panglima Perang Padri yang berjuang di Riau dan pantang menyerah sampai akhir adalah Tuanku Tambusai. Beliau mendapat julukan harimau dari Rokan karena memang sangat dikenal dengan jihad yang luar biasa. Konon dulu di perguruan-perguruan Minangkabau, para ulama bukan hanya belajar ilmu agama, tetapi juga belajar silat. Sering terdengar idiom salat dan silat, yaitu bagaimana ilmu agama dan ilmu bela diri menjadi satu kesatuan. Mungkin itu juga menjelaskan kenapa Bonjol tidak mudah ditaklukkan. Kenapa Perang Padri berjalan sangat lama? Karena memang hampir semua panglima dan pasukan memiliki ilmu bela diri yang sangat tangguh dan tidak mudah untuk dikalahkan. Nah, jadi teman-teman, dari kisah Imam Bonjol ini kita bisa memetik beberapa hikmah ya kalau saya ambil. Yang pertama, memang ketika kita berdakwah ya kita ada kita harus memiliki metode yang sangat tepat disesuaikan dengan target dari dakwah kita ya. Tadi dicontohkan bagaimana peperangan bisa terbentuk akibat dari apa? Yang kita sampaikan mungkin benar, akan tetapi caranya tidak selalu benar. Maka kebenaran yang kita bawa itu bukannya memberikan kemaslahatan gitu, tapi bisa memicu peperangan. Yang mana ketika kita terlalu keras gitu menyampaikan kebaikan, maka itu bisa menyinggung beberapa orang dan kemudian menimbulkan perlawanan-perlawanan yang akhirnya berakhir perselisihan yang ya tentunya menyebabkan kemadaratan yang lebih besar. Kemudian dari Tuanku Imam Bonjol juga kita bisa mengambil faedah ya, ketika beliau diasingkan gitu ya. Ketika seseorang memang berilmu, kemudian seseorang itu memiliki positive vibes gitu ya, dimanapun dia ditempatkan itu akan dimuliakan oleh orang-orang sekitar. Maka dari itu menjadi pribadi yang yang baik itu sebenarnya tidak perlu memuji diri sendiri, tidak perlu mengangkat diri sendiri gitu ya. Dengan sendirinya orang-orang sekitar itu akan menghargai bila mana kita itu menjadi orang yang baik seperti itu ya. Dan perjuangannya itu tidak terbatas umur gitu, di usia 65 tahun saja gitu beliau masih bisa memberikan pengaruh yang sangat besar gitu ya. Ini adalah contoh juga bahwasanya ulama-ulama zaman dahulu itu bukan hanya berdakwah terkait akidah gitu, tapi juga syiar dalam satu kesatuan gitu ya, persatuan dan kesatuan. Bahkan Imam Bonjol itu bisa menyatukan kaum Padri dan kaum adat yang berperang bertahun-tahun begitu ya, tapi dengan seni beliau dalam berdakwah itu bisa menyatukan dua kelompok yang saling bertikai bertahun-tahun. Ini luar biasa. Kita bisa mendapatkan pelajaran dari Tuanku Imam Bonjol ini ya, dan beberapa tokoh-tokoh yang tadi disebut ya, para ulama gitu ya, sampai ada idiom sholat dan silat ya, bahwasanya ulama-ulama dulu tuh bukan hanya kuat pikirannya tapi juga kuat fisiknya gitu. Skillnya bukan skill dakwah saja tapi juga skill untuk bela diri melawan penjajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.